Seperti lagunya Tulus, manusia kuat, smart listeners, kita tetap kuat sampai dengan saat ini, terutama di bulan yang baru ini, bulan April 2024, di mana kita sudah melalui banyak hal dari awal tahun ya, dan baru saja kita melangkah ke lembaran selanjutnya, di mana baru selesai merayakan hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Happiness. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita baru bertemu lagi nih di minggu ini. Kita akan berbincang, Tasya akan menemani Anda dalam program Smart Happiness yang kita akan gali nih sari-sari ilmu dan juga inspirasi lewat narasumber kami, motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan, fresh karena baru lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak Arfan. Sama-sama, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan menang. Ya. Amin. Oke, Pak Arfan, kita di sesi yang pertama ini tentu saja akan diawali dengan membahas lagu yang tadi diputarkan. Saya personally suka banget Pak Arfan karena saya teman Tulus kan. Dibuka dengan Tulus jadi semangat banget nih di hari ini. Tapi sebenarnya apa sih maknanya memilih lagu ini, yang apakah ada berkolerasi kah dengan topik di kesempatan pagi hari ini seputar puasa usai? Apa yang berubah? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, betul sekali lagu ini saya pilih ya untuk menemani kita pada pagi hari ini dan cocok sekali dengan tema kita. Tema kita adalah puasa usai, apa yang berubah? Nah itu kan sebuah pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah tadi salah satu jawabannya adalah ada dalam lagu Tulus ini gitu ya. Apa itu? Menjadi manusia yang kuat. Nah itu dia ya, tadi dia bilang tadi, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Jadi ini kan sebetulnya ada dua kekuatan nih di dalam diri kita. Kekuatan pertama itu, ini pernah kita bahas di bulan Ramadan kemarin, ada yang namanya tubuh kasar, ada yang namanya tubuh halus. Jadi kalau tadi Tulus mengatakan kau bisa patahkan kakiku, itu berarti tubuh kasar. Itu bisa dipatahkan. Kau bisa lumpuhkan tanganku, itu tubuh kasar yang bisa dilumpuhkan. Tapi dia bilang kamu tidak bisa mematahkan mimpi-mimpiku. Nah, itu tubuh halus kita itu. Ya. Kamu bisa merebut senyumku, kamu bisa merobek hatiku. Tapi sungguh tak akan lama karena aku sudah tahu apa obatnya. Nah, itu ya kira-kira begitu. Nah, kita tahu obatnya gimana? Nah, karena kita sudah melakukan puasa selama sebulan penuh. Dan puasa itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengedepankan tubuh halus kita. Supaya kita menyadari bahwa manusia itu sesungguhnya, hakikatnya manusia itu adalah tubuh halusnya, bukan tubuh kasarnya. Nah, kemudian Tulus mengatakan tadi, manusia-manusia kuat itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Jadi yang namanya manusia itu ya jiwanya itu, bukan badannya sebetulnya. Ya, manusia yang kuat itu kita, yang kuat itu apanya? Jiwanya, yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun gitu. Dia bilang juga, kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun, kau bisa runtuhkan jalanku, kau akan kutemukan jalan yang lain. Nah, jadi ini memang mudah-mudahan kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa dengan benar gitu ya, dengan baik, ya, kita bisa sampai seperti ini, menjadi manusia kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Namun izin saya mau menyatukan perspektif dulu begitu ya Pak Arfan ya. Puasa usai, apa yang berubah gitu. Ini kan pasti dalam setiap diri individu, apalagi smart listeners yang berpuasa di Ramadan kemarin akan berbeda-beda begitu kan. Ada yang mungkin perubahan dalam sisi spiritualitas, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada juga yang mungkin jadi lebih sehat, mau merutinkan puasa Pak Arfan. Atau ada lagi yang mungkin berubahnya dari segi
ukuran berat badan begitu kan. Entah lebih kurus atau justru lebih menggembuk lagi gitu kan setelah berpuasa dan kemudian lebaran begitu. Lebaran jadi lebaran kan, ada juga yang seperti itu ya Pak Arfan. Ini kan tentu akan berbeda-beda, tapi dalam konteks di Smart Happiness pagi hari ini kita akan membahas berubah yang seperti apa Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, dan terima kasih Smart Listeners Anda bergabung bersama dengan kami. Tasya undang Anda di pagi hari ini di 0812 11 12 959, dan Anda juga bisa langsung tonton di YouTube channel Radio Smart FM di pagi hari ini. Tasya Rustama dan Pak Arfan Pradiansyah akan kembali tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Senang sekali ya di momen setelah Lebaran. Mungkin juga ada yang di kesempatan pagi hari ini ada yang mendengarkan kami tapi posisinya nggak di rumah gitu ya. Mungkin masih di kampung halaman atau mungkin lagi di perjalanan untuk kembali ke kota asal. Anda yang bergabung di pagi hari ini, selamat pagi Tasya ucapkan, dan boleh langsung berkomentar ataupun bertanya ya di 0812 11 12 959. Cantumkan nama Anda, domisili, dan juga mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau mau berbagi kisah ataupun cerita begitu ya Smart Listeners. Apa sih perubahan yang Anda rasakan terutama di bulan puasa, di bulan Ramadan kemarin? Sekali lagi 0812 11 12 959. Kita masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Yang Pak Arfan mungkin boleh izin dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya, karena kita mau menyamakan perspektif dulu nih. Apa yang berubah Pak Arfan? Silahkan. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah apakah pertanyaan apa yang berubah itu relevan nggak buat Anda? Itu, karena saya khawatir ada orang yang mungkin mengatakan pertanyaan puasa usai apa yang berubah itu nggak penting, nggak relevan gitu. Kan puasanya udah selesai, ya sudah gitu. Nah kira-kira kalau kita tanyakan kepada smart listener nih, apa nih jawabannya nih? Pertanyaan ini relevan nggak? Pertanyaan bahwa puasa sudah selesai, apa yang berubah itu relevan nggak pertanyaan itu? Oke, baik. Silakan ya Smart Listeners, boleh ditunggu atensinya. Relevan nggak sih untuk Anda apa yang berubah? Kalau saya sendiri, Pak Arfan, di bulan puasa ini yang menurut saya berubah sih gaya hidup ya. Jadi lebih selektif dalam memilih makan dan juga lebih ke gaya hidup sih Pak Arfan. Ya, tapi pertanyaan itu relevan nggak kalau ada orang yang bertanya kepada Tasya, puasa kan udah selesai nih, apa yang berubah gitu? Pertanyaan itu sendiri relevan nggak? Menurut kalau untuk saya sendiri cukup relevan Pak Arfan. Ya, karena mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tidak relevan pertanyaannya gitu, karena ini kan puasa itu kan sesuatu yang wajib kita lakukan gitu. Ini sudah sesuatu yang rutin gitu, yang nggak ada hubungannya dengan perbaikan diri saya gitu. Kalaupun saya melakukan puasa, yang saya lakukan ya hanya mengubah pola makan, misalnya ya, jam makan, bahkan begitu ya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Dan pertanyaan ini sebetulnya, dari pertanyaan ini saja kita sudah bisa melakukan refleksi. Orang-orang yang mengatakan pertanyaan ini relevan, puasa usai apa yang berubah, itu relevan nggak? Relevan sekali gitu. Kalau saya kan mengatakan itu relevan sekali buat saya gitu. Kenapa? Ya kita udah berjuang selama 1 bulan ya, dan itu tidak mudah ya untuk bisa berpuasa, menahan hawa nafsu, mengendalikan diri, itu sama sekali tidak mudah gitu. Terus kalau nggak ada yang berubah sama sekali setelah 1 bulan ini, saya merasa rugi gitu. Jadi pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi saya, tapi pertanyaan ini sangat penting gitu. Dan ini pertanyaan ini akan membantu saya untuk mengukur diri saya bagaimana planning saya ke depan gitu. Apa yang sudah saya lakukan itu sudah efektif atau belum dalam bulan puasa kemarin, dan planning ke depannya apa gitu selama 11 bulan ke depan gitu. Orang-orang yang mengatakan pertanyaan ini tidak relevan adalah orang-orang yang menganggap bahwa berpuasa itu adalah semata-mata sebuah rutinitas, ya acara tahunan yang ketika selesai ya sudah selesai, dan tidak ada hubungannya dengan perubahan pribadi, dengan perkembangan diri gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Ya, jadi ini ketika kita mengatakan ya relevan atau tidak relevan, itu kita udah langsung bisa berkaca gitu. Sebenarnya kita itu yang seperti apa gitu. Itu dulu Tasya, yang pertama.
Oke, baik. Tadi sempat juga disinggung ya Pak Arfan seputar eh, hubungannya dengan lagu yang di awal diputarkan begitu ya, menjadi manusia kuat begitu. Ini kuat yang Pak Arfan maksud itu secara spiritual kah? Atau secara, yaitu karena kita mampu melawan hawa nafsu, mampu menahan lapar. Apakah itu kuat nahan laparnya itu Pak Arfan? Atau seperti apa? Silakan. Ya seperti lagu dari Tulus tadi kan, dia kan bilang tadi apa tuh? Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Artinya apa yang kuat? Jiwa. Jiwa. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai kekuatan, itu yang ada dalam pikiran kita itu adalah kekuatan tubuh kita. Hmm. Jadi kan manusia itu terdiri dari dua ya, ada jiwa, ada tubuh gitu. Jiwa itu yang saya istilahkan sebagai tubuh halus, ada lagi tubuh kasar gitu. Yaitu tampilan kita ini. Arfan Padiansa tinggi 175 cm, tampilannya kayak gini, nah itu namanya tubuh kasar. Nah, kita seringkali tertipu, Tasya. Mhm. Ketika kita bicara mengenai manusia, kalau saya melihat Tasya tuh, karena kita ada hidup di alam materi, di alam dunia, maka yang saya lihat Tasya itu seperti yang saya lihat sekarang ini gitu. Tampilannya gitu, Mhm. Tasya pakai kacamata, pakai hijab gitu, itu tampilannya Mhm. seperti itu. Mhm. Itu padahal Tasya yang sebenarnya bukan kayak gitu gitu. Tasya yang sebenarnya itu tidak terlihat gitu. Makanya saya bilang tubuh halus. Tasya yang sebenarnya itu adalah Tasya dalam kemasan spiritual, dalam kemasan roh gitu ya, dalam kemasan jiwa gitu. Mhm. Manusia itu adalah itu yang harus kuat gitu, jiwanya yang harus kuat gitu. Dan itu yang kita capai dengan puasa. Kenapa jiwa yang harus kuat? Karena jiwa itu adalah identitas kita. Jadi kita bicara identitas, Tasya. Mhm. Banyak sekali orang yang mengidentitaskan dirinya dengan tubuhnya gitu. Nah, itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan manusia di dunia ini. Mengidentitaskan dirinya dengan tubuhnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai manusia kuat, maka kuatnya itu adalah kuat tubuhnya. Dan yang selalu kita jaga setiap hari, setiap saat kan adalah tubuh kita kan. Gimana caranya tubuh kita ini supaya sehat, ya, supaya tidak kena penyakit apapun, supaya selalu bugar, makan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Nah itu kan semuanya adalah tubuh. Fokus kita adalah kepada tubuh eh, kasar kita gitu. Nah padahal sesungguhnya manusia itu hanya menjadi tubuh kasar itu pada saat dia ada di dunia gitu. Mhm. Jadi yang namanya Arfan Padiansa itu dari mungkin 1.000 tahun yang lalu tuh sudah ada sebenarnya yang namanya Arfan Padiansa itu dalam bentuk roh, dalam bentuk spiritual gitu ya, dalam bentuk tubuh halus, dalam bentuk jiwa. Itu Arfan Padiansa udah ada tuh. Tasa Rustama udah ada tuh sejak mungkin 100 tahun yang lalu atau 200 tahun lalu, kita nggak tahu gitu. Tapi yang ada di dunia ini mungkin baru let's say 30 tahun gitu. Nah itu selama 30 tahun ini Tasya ada di dunia ini. Mhm. Selama 30 tahun ini katakanlah begitu. Kita nggak pernah tahu nanti sampai berapa tahun gitu. Ya. Katakanlah let's say 70 atau 80 gitu. Nah, setelah itu apakah Tasya Rustama masih ada? Masih ada. Cuman sudah keluar dari tubuh kasar ini Kasarnya. gitu. Jadi kita tubuh kasarnya itu hanya sangkutan istilahnya, hanya sangkutan jiwa. Ketika kita ada di dunia, jadi roh kita tuh jalan terus tuh roh. Jalan terus ketika ada di dunia nyangkut dia di dalam tubuh kita ini. Mhm. Dan tubuh ini bisa menjadi sangkutan yang baik, bisa juga tubuh kasar ini menjadi penjara bagi kita gitu. Nah, sampai nanti pada saat tertentu maka kita akan keluar lagi dari tubuh kita dan terus berjalan menjalani meniti perjalanan kita menuju Tuhan gitu. Mhm. Nah, puasa itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menyadarkan diri kita bahwa, hey, kamu salah berpikir selama ini, kamu salah mengira selama ini, kamu salah identitas gitu. Identitasmu tuh bukan tubuh kasarmu itu yang tingginya 170 itu, bukan. Identitas kamu itu adalah tubuh halusmu gitu. Dan
tubuh halus itu harus menjadi kuat. Makanya tadi kata Tulus, jiwa-jiwa yang kuat. Karena kita membuktikan dengan puasa ini, kita nggak makan, gitu ya, kita bisa kuat. Saya itu beberapa minggu yang lalu ya, di bulan puasa itu memberikan sesi motivasi di sebuah hari Jumat gitu, dari jam setengah dua sampai jam 6 sore, bayangin tuh. Setengah Wow. dua sampai jam 6 sore, Hmm. nggak makan, nggak minum, dengan penuh semangat dan nggak lapar, nggak haus gitu, dan benar-benar kuat gitu. Nah pertanyaannya, yang kuat apa dong kalau begitu? Yang kuat itu pasti bukan tubuh kasar saya, karena tubuh kasar saya nggak dikasih asupan selama 14 jam gitu. Dan itu jam-jam kritis tuh, jam setengah dua, bayangin ya, habis sholat Jumat. Setengah dua sampai jam 6 tuh nggak berhenti itu. Itu jam-jam kritis tapi kok kuat gitu. Nah, itu pasti adalah tubuh halus saya yang berperan, spiritualitas saya, jiwa saya yang kuat sesungguhnya. Nah, puasa itu sesungguhnya ingin menyadarkan itu. Nah, kalau setelah puasa kita nggak sadar-sadar juga, berarti ada yang salah dengan penghayatan kita terhadap bulan Ramadan. Itu ada yang salah gitu. Mhm. Karena tujuan dari berpuasa, menurut saya ya, bukan hanya menciptakan kebiasaan yang berbeda, perilaku yang berbeda, tapi yang paling penting sesungguhnya adalah mindset yang berbeda gitu. Hmm. Mindset apa? Mindset dalam cara kita melihat hidup kita, melihat identitas kita gitu di dunia ini gitu. Dan ketika kita menyadari bahwa identitas kita itu adalah jiwa, bukan tubuh, maka kita akan mengalami perubahan yang sangat hakiki dalam hidup kita gitu, Tasya. Baik. Apakah ini ada hubungannya juga Pak Arfan dengan bagaimana salah satu hal yang ditekankan dalam bulan Ramadan berpuasa yang kita tahu ya agar memunculkan rasa empati di dalam diri kita terhadap penderitaan mungkin orang lain yang eh, tidak bisa makan saat itu atau makannya terbatas jadi tidak bisa suka-suka begitu ya. Apakah itu juga merupakan salah satu ya penyadaran diri gitu atau pelatihan diri untuk lebih berempati dengan eh, orang-orang seperti ini? Seperti apa Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak Smart Listeners. Anda sekali lagi Tasya undang di 0812 11 12 95.